Marion Jola adalah penyanyi yang popularitasnya menanjak sejak usia muda, yaitu 17 tahun, saat mengikuti ajang Indonesian Idol tahun 2018. Nama Marion Jola barangkali sudah familiar di telingamu, sampai-sampai kamu mungkin sudah banyak mencari tahu profil dan biodata Marion Jola di internet demi mengenal lebih dalam penyanyi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur itu. Perempuan bertalenta yang satu ini mendapat perhatian publik sejak kemunculannya sebagai salah satu finalis ajang Indonesian Idol season ke-9 atau tahun 2018. Namanya terus melambung setelah ia meninggalkan ajang tersebut, hingga akhirnya debut sebagai penyanyi solo lewat single bertajuk Jangan di tahun yang sama. Kendati debut di usia yang masih muda, yaitu 18 tahun, penyanyi yang akrab disapa Lala ini nyatanya mampu membuktikan kualitas dirinya. Salah satunya setelah ia berhasil membawa pulang piala dari ajang Anugerah Musik Indonesia Awards tahun 2018 sebagai pendatang baru terbaik. Tak cukup hanya di dalam negeri, Lala juga sempat membuat bangga Indonesia lantaran meraih penghargaan Best New Asian Artist di Mnet Asian Music Awards tahun 2018. Prestasi itu membuatnya banyak dilirik para musisi untuk diajak kolaborasi. Marion Jola tidak dapat dilepaskan dari masa lalunya. Masa kecil Lala tampaknya memang layak untuk dibahas mengingat ia memulai karir bermusik di usia muda. Tak perlu basa-basi lagi, langsung saja simak video profil biodata Marion Jola ini. Dibully hingga jauh dari keluarga. Saat menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi yang dipandu oleh Deddy Corbuzier, Lala pernah memberi pengakuan mengejutkan terkait masa kecilnya. Penyanyi kelahiran 12 Juni itu menyebut bahwa dirinya pernah dibully saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Hal itu dialami ketika keluarga Lala pindah dari Kupang ke Sumba. Setelah tinggal selama kurang lebih 3 tahun di Sumba, Lala tidak tahan karena dibully teman dan meminta kepada kedua orang tuanya agar ia diizinkan kembali ke Kupang. Ayah dan ibunya pun memperbolehkan, dan Lala tinggal bersama sang nenek di Kupang sampai SMA. Jauh dari kedua orang tua membuat hubungan Lala dengan keluarganya tidak terlalu dekat. Ia menuturkan bahwa hubungannya dengan orang tua dan adik-adiknya meregang sejak masuk SMA. Malahan, ia cenderung lebih dekat dengan para sahabat dibanding dengan keluarganya. Murid berprestasi. Seiring dengan namanya yang semakin tenar di tanah air, keseharian Lala saat masih bersekolah mungkin membuat banyak orang penasaran. Tidak berbeda jauh dari siswa-siswi sekolah pada umumnya, ia juga menghabiskan hari-harinya dengan belajar giat. Seorang wali kelas di SDM atau Sekolah Dasar Masehi, Waibakul, Medi Rambu Jowi Piga, memberikan bocoran kalau Lala ialah murid yang cukup menonjol. Medi juga menyebut bahwa Lala tidak hanya berprestasi di bidang akademis, tetapi juga non-akademis. Bakat menyanyi. Seperti sudah disebutkan, Marion Jola memang sudah berbakat menyanyi sejak dini. Ia tampil bernyanyi untuk pertama kalinya pada usia 3 tahun dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT di Kupang. Kemudian saat umur 5 tahun, ia meraih juara umum dan juara favorit di Lomba Kidung Rohani. Menurut sang bunda, Cheryl, prestasi tersebut berawal dari sifat Marion Jola kecil yang selalu suka tampil dan seolah ingin mendapat perhatian. Tak heran jika teman-teman Lala sering merasa iri. Selalu muncul pertanyaan sesama temannya, mengapa yang dipilih selalu Lala? Tutur Cheryl dalam sebuah wawancara. Bukannya bangga, hal tersebut sempat membuat ayah dan ibu Lala khawatir. Keduanya takut jika Lala tumbuh menjadi anak yang sombong karena punya kemampuan lebih dibanding teman sebayanya yang lain. Sampai-sampai sang ayah pernah memberi julukan anak penyakit pada Lala yang dianggap haus perhatian. Kendati demikian,
Jebolan Indonesian Idol 2018 itu tidak mengubur bakatnya. Ia justru semakin aktif belajar menyanyi dan mengasah kemampuan menarinya. Menariknya lagi, keahlian yang ia miliki dipelajari secara otodidak. Dia lebih banyak belajar otodidak, termasuk belajar menyanyi dan menari, imbuh sang ayah. Dari sinilah perjalanan karir Lala dimulai. Dari video singkat tentang Marion Jola ini, kamu mestinya sudah tahu kalau sosoknya terkenal setelah mengikuti ajang Indonesian Idol tahun 2018. Tapi, siapa tahu saja ada informasi yang luput dari perhatianmu. Makanya, simak terus video profil biodata Marion Jola ini jika kamu ingin tahu lebih banyak. 1. Indonesian Idol. Indonesian Idol kembali membuka audisi setelah sempat absen selama 3 tahun, yaitu tahun 2015 sampai 2017. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Lala pun ikut Indonesian Idol musim ke-9 yaitu 2018, yang mulai mengadakan audisi sejak akhir 2017. Marion Jola mengikuti audisi dengan membawakan lagu milik Bruno Mars berjudul That's What I Like. Ia berhasil lolos ke babak selanjutnya dan melaju ke panggung spektakuler. Sayang, kerja kerasnya di panggung Indonesian Idol tidak mampu menjadikannya sebagai juara. Lala tersingkir di babak top 6 ketika ia menyanyikan lagu Uptown Funk dan Ciao Adios dari Anne Marie pada episode yang tayang tanggal 12 Maret 2018. 2. Tawaran akting. Usai keluar dari Indonesian Idol, ia mengaku menerima sejumlah tawaran untuk terjun ke dunia akting, baik film maupun sinetron. Sayangnya, Lala menolak tawaran tersebut lantaran masih ingin fokus bernyanyi. Aku pengen coba semua, jadi pengen juga coba acting. Cuma karena single mau keluar, jadi fokus ke single dulu. Demikian katanya saat diwawancarai bersama salah satu rekan sesama mantan kontestan Indonesian Idol tahun 2018, yaitu Bianca Jodi. 3. Merilis lagu debut. Lagu berjudul Jangan yang berkolaborasi dengan Rai Putra, personil dari Run, dirilis pada bulan Juni tahun 2018 dan langsung meledak di pasaran. Bagaimana tidak, tak lama setelah perilisannya, lagu itu dijadikan soundtrack untuk film Menunggu Pagi yang dibintangi aktris Putri Marino. Lala pun mengungkapkan perasaan bangganya. Lebih dari itu, lagu debutnya itu pula lah yang mengantarkan Marion Jola meraih beberapa penghargaan musik bergengsi. Di antaranya adalah untuk kategori pendatang baru terbaik di Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards tahun 2018. Dan pendatang baru terdahsyat di mana single Jangan juga dianugerahi penghargaan sebagai lagu terdahsyat di Dahsyatnya Awards tahun 2019. 4. Mnet Asian Music Awards. Marion Jola dengan musik Jangan tidak hanya menanjak di dalam negeri, tapi juga mancanegara. Hal ini terbukti lewat penampilan Lala di ajang Mnet Asian Music Awards atau MAMA tahun 2018 yang berlangsung pada 10 sampai 14 Desember. Pemilik nama lengkap Marion Rambu Jola Pedi itu didapuk untuk tampil di panggung premier MAMA 2018 yang diadakan di Seoul, Korea Selatan. Bukan itu saja, ia juga membawa pulang penghargaan Best New Asian Artist sebagai wakil dari Indonesia. Sebelumnya, sudah disebutkan soal lagu Jangan Marion Jola yang berkolaborasi dengan Rai Putra dari Run. Perlu kamu tahu, single tersebut merupakan ciptaan dari 3 komposer, yaitu Lale dan Ilman yang merupakan anggota dari Malik and the Sentials, serta Nino dari Run. Seolah ingin mengulang kembali kesuksesan single Jangan, Lala kembali menggait ketiga komposer yang memiliki julukan Lale Ilman Nino untuk berkolaborasi menggarap album perdananya. Selanjutnya, kami akan bahas seputar isu miring yang sempat menimpa pelantun lagu So In Love itu.
Kalian barangkali sudah tahu, Lala sempat diterpa berita kurang menyenangkan saat masih menjadi kontestan di Indonesian Idol. Kala itu, beredar video panas berdurasi sekitar 45 detik yang memperlihatkan seorang perempuan mirip dengan dirinya. Publik khususnya para penggemar pun merasa penasaran apakah perempuan dalam video itu Lala atau bukan. Dan akan kita bahas pada video berikutnya tentang video tersebut. Jadi, pantengin terus channel YouTube Popo TV ini ya guys.